yang akan pimpin kita dalam doa pagi hari ini adalah, boleh Miss minta Ois? Kenal? Kita dalam doa. Teman-teman dan Miss berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah selesai chapel. Tolong berkati kami supaya kami bisa mengerti semua yang akan Miss Dina sampaikan kepada kita dalam nama Bapa dan berdoa. Amin. Amin. Ois lagi hujan ya di situ? Atau? Ada Miss. Oh, oke. Suaranya lagi hujan ya. Oke semua, kita akan mulai course kita hari ini. Ya, Miss Dina mau share screen ya. Miss Dina mau share screen dan Miss Dina mau minta kalian untuk join di quizzes kita. Bentar ya. Sepertinya internet Miss Dina juga agak bermasalah. Nggak terlalu. Mohon kesabarannya ya Bapak Ibu untuk menunggu. Sambil menunggu kalau ada yang mau sharing-sharing boleh loh. Oke, apakah sudah terlihat screen-nya Miss? Udah ya? Oke, sekarang boleh join myquiz.com. Lalu apa namanya? Code-nya adalah 447062. Ya. Tenang aja, kita di sini kelasnya tenang, santai, nggak usah panik, nggak usah stres, nggak usah depresi, ya. Enjoy aja, ya Sam ya. Oke, ini udah 10 ya. Apakah sudah ada nama Sam di sini? Ini namanya Monica. Oh ya, Sam. Oke, sudah ada Sam. Baik, maka sekarang Miss Dina akan mulai. Oke, jadi course kita hari ini adalah tentang orasi, tentang pidato persuasif. Sebenarnya nanti Miss Dina tuh mau lebih tekankan gini, kenapa ya kalau kadang kalau kita bicara depan umum atau kalau kita mau presentasi kita tuh takut gitu, kita tuh gugup gitu. Kenapa ya? Kira-kira gimana ya supaya bisa mengatasi itu? Karena Miss Dina lihat di link yang kalian isi ada yang bilang, saya butuh ini nih untuk final DBI nanti, asik. Terus siapa tuh? Terus ada yang bilang supaya saya lebih gagah berbicara di depan umum. Wow, supaya saya lebih mahir gitu ya berbicara di depan umum. Oke, kalau gitu kita lanjut. Ya, ini Miss Dina. Kalau ada yang belum tahu, kan ada yang kelas 7 sini ya, yang Miss Dina belum pernah ajar sebelumnya, ini Miss Dina. Lalu yang lainnya Miss Dina sudah mengenal sih sebenarnya, kecuali Michelle. Tapi tadi Miss Dina sudah lihat wajahnya, Michelle berarti kelas 7 ya. Monica kelas 9, Rasati kelas 9, Kevin 8, Sam 8, Andrew 9, Gil 9, GG 9, 8, Oi 9, Angie 8, dan ada juga Miss Gita ya. Kalau ada yang belum kenal sama Miss Gita nanti bisa kenalan ya. Gitu. Oke, sekarang Miss mau lanjut dulu. Oke, Miss Dina pengen tanya dulu ke kalian. Kalian bisa langsung ketik di situ ya, masing-masing ya. Ya, mengapa sih kamu memilih course ini? Mungkin kan kalau yang link kan cuma Miss Dina nih yang bisa lihat. Kalau misalkan kalian tuh apa sih kenapa memilih course ini supaya yang lain juga bisa lihat? Oke, sudah ada nih. Akhirnya terjawab yang persiapan DBI siapa ya? Asik. Oke, ada Kevin. Agar lebih percaya diri dan lebih lancar ketika bicara depan umum. Oke, Sam, persiapan final DBI. Angie, agar saya bisa lebih mahir dan bisa membawakan speech dengan baik. Asik. Lalu Gil, nanti materi selanjutnya teks pidato, makanya saya mau ikut. Oh, oke. Kelas 9 habis ini kayaknya kuarter 4 belajar pidato ya. Lalu Maeve, agar dalam course ini saya bisa semakin gagah, asik, gagah dalam bicara depan umum. Oke, time's up. Sebenarnya misalnya belum lihat yang oke. Rasati supaya bisa lebih percaya diri ketika bicara depan umum. Ini 6 dari 11 yang jawab ya, nggak apa-apa. Kita lanjut.
Oke, ada pertanyaan lagi nih, bisa ketik di meeting chat, di situ lagi, ya. Tadi kan judul course kita adalah pidato, ya, persuasive speech ya, atau orasi, nama lainnya pidato. Kamu bisa ketik, menurut kamu pidato itu apa sih? Gak harus kamu cari di internet, gak harus googling, yang kamu tahu-tahu aja gitu ya. Pidato itu apa sih? Oke, berbicara depan umum. Menurut Bapak Gerald Orlando Leong. Kalau menurut bapak-bapak yang lain gimana dan ibu-ibu yang lain? Nggak usah banyak berpikir, nggak usah stres. Aduh, misalnya nggak tahu itu pidato apa, nggak usah. Yang kamu tahu aja. Teks yang bisa menginspirasi orang. Menurut opini pribadi. Oke, ini menurut Rasati ya. Baik. Berbicara depan umum. Menurut Gil. Menurutku, pidato adalah cara kita menyampaikan suatu pesan untuk orang yang banyak. Oke. Angie, teks mengenai sebuah topik dan dibacakan di depan banyak orang. Oke. Oke, ini Mei punya ini lengkap banget. Pidato adalah teks yang berisi pencerahan atau penyemangat untuk masyarakat. Pidato dapat membantu membangun semangat orang. Asik. Andrew, karya tulisan yang disampaikan pada halayak untuk menyampaikan pandangan, gagasan, dan pesan-pesan. Oke, masih 7 orang yang menjawab dari total 12. Oh enggak ya, kayaknya ada yang live meeting ya. Ini karena kendala internet ya. Oke, yang lain bisa ini, bisa lanjutkan untuk mengetik. Oke, waktunya tersisa 7 menit lagi. Ini sambil call yang lain yang tadi terkendala. Oke, dan waktu selesai. Jadi itu menurut kalian pidato itu berarti ya sesuatu yang dilakukan di depan umum gitu ya, berbicara depan umum, lalu ada teks, seperti itu yang berisi gagasan mungkin, berisi ide, berisi semangat, motivasi, itu menurut kalian. Oke, kita lanjut. Nah, Miss mau minta tolong satu orang bacakan. Ini adalah pengertian pidato menurut KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Miss mau minta Angie untuk tolong bacain. Pidato, pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada banyak orang. Iya, tuh ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pidato itu adalah itu pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada banyak orang gitu ya. Kalau kalimatnya ditujukan kepada banyak orang, berarti lebih kepada lisan begitu ya. Dia berbicara depan umum. Oke, kita lanjut dulu lagi. Ada pertanyaan lagi nih yang Dina mau tanyakan lagi. Ya, go. Apakah kamu pernah mengikuti lomba pidato? Lalu lomba apakah itu? Misalnya kayak, lomba waktu perpisahan kelas atau lomba 17 Agustus, lomba apapun. DBI misalnya tadi. Rata-rata menjawab tidak pernah. Oke. Tidak pernah, tidak. Tidak, namun saya pernah memberikan pidato perpisahan sekolah. Oh, oke. Berarti bukan lomba ya, tapi pernah. Tidak pernah. Oh, oke. Nggak apa-apa. Siapa tahu habis ini kalian bisa mengikuti lomba pidato gitu kan. Kita lanjut lagi dulu. Ya. Nah, langkah-langkah berpidato ya. Tadi kita sudah tunjukkan kalau pidato itu adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata kepada orang banyak gitu ya. Sekarang langkah-langkah berpidato. Jadi kalau mau berpidato itu awalnya harus tahu dulu topiknya apa atau temanya apa gitu. Misalnya kayak Sam nih, kan saya mau final DBI nanti ya. Dia mau buat pidato. Dia harus tahu dulu dia mau ngomong tentang apa. Misalnya sudah dikasih topik tentang Mistina lupa. Contohnya jadi contoh ya, Makassar Recovery. Itu sudah dikasih topik. Berarti nanti Sam harus buat pidato itu sesuai dengan itu gitu, topik itu. Mungkin Sam akan mengajak masyarakat untuk sadar bahwa recovery Makassar itu sangat penting gitu ya, ajak untuk lakukan ini, gitu. Lalu tujuannya apa sih?
Tujuannya supaya masyarakat itu bisa sadar, oh ini tuh penting. Masyarakat Makassar tuh bisa sadar, oh DKV di Makassar ini penting gitu. Berarti saya harus ikuti gitu ya, saya harus sadar dan ikuti itu gitu. Lalu kalau sudah tahu temanya apa, sudah tentukan tujuannya apa, sekarang saya bisa kumpul materi. Oh, saya mau bicara tentang ini, saya perlu cari sumber banyak, lalu saya susun nih jadi teks. Lalu sebelum pelaksanaan saya harus memahami materi itu dulu, saya harus baca-baca lagi, saya harus latihan ya, latihan berbicara bisa jadi di depan cermin, ya lihat ekspresi, semuanya sehingga ketika pelaksanaan pidato itu bisa berjalan dengan lancar ya. Ngomongnya udah nggak gitu, jadi nggak terlihat kalau kita tuh lagi nervous atau lagi gugup atau lagi nggak pede gitu. Tapi ketika pelaksanaan pidato udah siap banget gitu ya, udah gesturnya oke, udah ekspresinya oke, ngomongnya nggak belibet, apalagi keluar keringat dingin, udah nggak kayak gitu, kan udah ready, gitu ya. Oke, misalnya mau lanjut. Nah, struktur pidato itu ada pembuka, ada isi, sama ada penutup, gitu ya. Ada pembuka, isi, sama penutup. Istilah mau tanya lagi, di sini ada yang sudah pernah belajar pidato mungkin di SD, kalau SMP kan kelas 9 ya. Kalau di SD sudah pernah belajar pidato, bisa angkat tangan. Bisa raise hand pakai fitur. Oh, bisa mau tanya, Winnie join kelas Miss ya? Atau ini? Halo, Winnie? Iya, Miss. Sudah join, Miss. Oh, oke. Baiklah. Oke. Sip. Di sini mau tanya tadi, apakah kalian sudah pernah belajar pidato sebelumnya? Mungkin di SD? Ya, sudah ada tuh. Ini angkat tangan. Ada lagi? Ya, Sam, Angie. Ada lagi? Pasti sudah pernah sih harusnya ya. Oke, 6 orang. Banyak harusnya sudah pernah. Harusnya pidato ini bukan suatu materi yang baru buat kalian atau masih asing buat kalian. Harusnya sudah ya, gitu. Oke, selanjutnya kita mau lihat dulu. Oke, apa aja sih yang ada di dalam struktur pidato tersebut, gitu ya? Mau minta nanti bagian pembuka dibacakan oleh Michelle, lalu bagian isi dibacakan oleh kelas 7 Winnie, lalu bagian penutup dibacakan oleh Andrew. Silakan. Pembuka terdiri dari salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Selanjutnya, Isi terdiri dengan inti pidato. Selanjutnya, penutup isinya kesimpulan, permintaan maaf, dan salam penutup. oke, terima kasih ya bagi semua yang sudah membantu Miss Tina untuk membaca buat kita semua. Oke, jadi Miss Tina ulangi, ada 3 struktur dari teks pidato ya, ada pembuka. Pembuka berarti ya, yang di awal ya kita tahu ya namanya juga pembuka gitu. Biasanya ya kita harus kasih salam pembuka dulu dong, ya lalu ucapan penghormatan, ucapan syukur. Nanti setelah ini bisa akan bagikan contohnya dan kita akan belajar. Lalu isinya ada inti pidato, sama apa yang ingin kamu sampaikan, di situ apa yang ingin kamu bahas. Lalu penutupnya ada kesimpulan dari pidato kamu, lalu ada permintaan maaf mungkin kalau ada kesalahan dalam berkata-kata, dan salam penutup. Penutupnya pakai F di situ ya, sorry typo. Iya, gitu ya, ada salam penutup. Gitu. Kalau mau ada himbauan kayak ada ajakan juga bisa, gitu ya, dalam berpidato. Oke, kita lanjut dulu. Misalnya pengen tanya, coba kamu bisa gambarkan di situ ya. Ini kayaknya waktunya agak lama. Iya,
Sina pengen kamu gambarkan ekspresimu saat kamu berbicara depan umum atau depan kelas. Ya, ayo nih bisa andalkan kemampuan menggambar. Kalau saya depan kelas saya apa Miss gitu. Saya gimana Miss? Oke. Ada yang sudah menggambar? Ini kita jadinya menebak emoji ya, menebak ini ya, ekspresi ya. Ekspresi apakah itu? Ini kalau misalnya close kita close nih. View all. Oh, ada yang gambar di mukanya, yang ini. Oh, Kevin, itu gambarnya ada seperti air mata yang menetes atau keringat yang menetes. Soalnya yang menetes itu dari mata. Bisa jadi keringat, bisa jadi air mata. Terus ada gini, ada 3 ekspresinya, Dem. Gini ada yang sedih sama ada satu lagi tuh yang dimana tuh di sini nggak bisa tebak. Oke, kalau daerah satu kayak sad gitu, kayak sedih. Oke, dari Winnie kayak pusing gitu ya. Dari Gil kayak, aduh, gitu. Angie kayak, gimana tuh ekspresinya tuh? Oke, kurang lebih ini adalah ekspresi-ekspresi kalian ketika mungkin berbicara di depan umum. Oke, baik. Kita jadi tebak-tebakan emoji ya. Sekarang Miss Lina karena nggak bisa terlalu menebak emoji, Miss Lina kasih pertanyaan, kalian boleh pilih. Kalian boleh pilih di situ apakah yang kamu rasakan ketika berbicara depan umum. Ya, kamu bisa pilih semuanya. Ini bisa milih lebih dari satu ya. Ada opsi tidak percaya diri, ada opsi gugup, nervous atau demam panggung, ada opsi takut salah bicara atau takut kamu tuh nggak menguasai materi. Ada satu lagi opsi yang terakhir, skopofobia. Kalau kalian pernah dengar pasti kalian tahu. Tapi kalau belum pernah dengar, nanti kita misalkan kasih tahu itu apa sih skopofobia itu. Oke, berarti ini ada berapa yang jawab nih? 9 yang jawab ya. Dan poin paling banyak, survei yang paling banyak itu adalah di bagian ternyata kalian takut salah bicara ya, takut salah ngomong gitu ya. Kayak tiba-tiba udah dipersiapkan dengan mantap, nggak tahu-tahu hari H kayak blank, terus nggak tahu nih apa yang keluar dari mulut. Gitu. Sama takut nggak menguasai materi, jadinya nggak tersampaikan dengan baik. Ada satu yang milih skopofobia. Oke, kita akan lihat. Nah, sekilas info, skopofobia itu adalah rasa takut dan kecemasan yang berlebihan terhadap tatapan atau kontak mata dengan orang lain gitu. Padahal kalau kalian tahu, kalau kita mau berbicara depan umum, kita mau presentasi, kontak mata itu atau eye contact itu jadi salah satu kriteria yang penting. Betul? Tuh, ya. Nah, kalau orang skopofobia, ini dia punya satu, punya satu kecemasan gitu, dia nggak bisa lihat matanya orang gitu, dia nggak bisa kalau berbicara dia nggak bisa nggak bisa lihat matanya orang, jadi mungkin dia cenderung nunduk gitu ya, atau matanya bisa kemana-mana gitu ya, gitu. Tapi ini adalah suatu apa sih bahasanya? Mungkin satu, bukan kelainan ya, apa ya bahasa yang tepatnya, satu kecemasan, satu rasa takut yang berlebihan gitu ya. Jadi memang kalau orang seperti ini memang dia harus di ini dulu, mungkin dibawa ke psikolog atau psikiater, dikasih dulu kayak treatment tertentu supaya membangkitkan lagi ini rasa percaya dirinya gitu, sehingga akhirnya dia bisa
dengan pede berbicara depan umum gitu ya. Oke, sekarang kita mau lanjut lagi ya. Mau lanjut lagi, Miss mau kasih tips dan trik berbicara depan umum sebelum nanti kita latihan. Ya, jadi tips dan trik berbicara depan umum ini Miss kasih 5. Tentunya kamu harus mempersiapkan materi dengan baik dulu. Jauh-jauh hari sebelum kamu mau speech atau sebelum kamu mau berpidato gitu ya. Lalu kalau sudah persiapan materi, sudah latihan, sudah mantap nih ya. Lalu sudah hari H, sudah misalnya berdiri depan atau misalnya kamu mau take video karena sekarang mungkin lagi pandemi lagi take video, kamu harus kayak diam dulu mungkin 1 menit. Relax dulu, tarik nafas panjang-panjang. Sampai benar-benar udah relax, baru mulai. Lalu jangan menghindari kontak mata. Pastikan supaya mata itu selalu tertuju kepada audiens, gitu ya, kepada audiens. Lalu bicaranya dengan santai, jangan terburu-buru. Kadang kalau kita tuh, apalagi misalnya kalau kita diburu sama waktu ya, kayak, aduh saya belum menyampaikan ini, saya belum menyampaikan ini. Jadi ini apa, panik sendiri, udah keluar keringat dingin, udah, jadinya kayak udah nggak fokus, udah ngeblank, udah hang, yang nggak tahu ngomong kemana-mana gitu. Lalu yang terakhir fokus pada tujuan. Nah, fokus pada tujuan kamu menyampaikan pidato itu atau speech itu untuk apa gitu. Hanya fokus pada itu. Jangan sampai nanti melebar kemana-mana. Lalu fokus pada tujuan ini juga bisa kamu barengi dengan rasa. Maksudnya Miss Tina adalah ketika kamu menyampaikan pidato atau speech, kamu perlu taruh rasa di situ. Maksudnya bukan rasa MSG atau rasa micin, bukan ya. Tapi kamu perlu membawakan itu dengan intonasi, gitu ya, dengan ekspresi, supaya orang yang dengar juga kayak, dia tuh kayak, oh iya ya, gitu ya. Jadi nggak ngebosanin gitu, tapi dia dapat makna dari apa yang kamu sampaikan, gitu. Oke, lalu Miss Dina mau tayangkan sebuah video. Ini Miss Dina harus unshare dulu dari yang ini. Oke, Miss Dina mau tayangkan sebuah video. Mau itu di depan kelas, di rapat kepanitiaan, ataupun di lomba pidato waktu 17-an, ngomong di depan umum selalu jadi monster yang mengerikan. Kalau udah gini, badan jadi gemeteran, jantung rasanya berdegup nggak karuan, keringet bercucuran, pandangan tiba-tiba menghilang, bahkan sampai pingsan. Survei pun bilang, kalau ngomong di depan umum itu adalah hal yang paling ditakutin manusia. Lebih serem daripada ketinggian, serangga, dan atau kegelapan. Dan ketakutan yang satu ini pun punya namanya sendiri. Glossophobiya. Oke. Tapi pertanyaannya, kenapa ngomong di depan umum itu begitu menakutkan? Faktanya, ngomong depan umum jadi serem karena kita nggak mau kelihatan salah dan kelihatan jelek, yang akibatnya jadi dijauhin orang-orang. Ya, rasa takut salah itu ngaktifin bagian di otak yang sama kayak bagian yang aktif waktu kita cedera. Rasa sakit ini emang warisan nenek moyang kita yang saking susahnya bertahan hidup, dijauhin orang itu sama dengan kematian. Dan gak cuma itu, berada di depan panggung juga ternyata ngaktifin sistem saraf yang sama kayak waktu kita lagi dikejar bahaya. Dan itulah kenapa tekanan darah kita naik dan bikin jadi keringetan. Otak kita jadi kekurangan oksigen, ngebuat napas, sistem pencernaan berhenti, sakit perut pun datang. Ibarat udah jatuh ketimpa tangga, udah gitu diketawain sama anak tetangga, sungguh mengerikan. Tapi kalau begitu, ada gak sih cara untuk ngilangin rasa gugup ini? Satu hal yang mesti kita pahamin duluan adalah gugup di depan umum itu dialamin semua orang. Bahkan para legenda dan orang-orang sukses pun selalu ngalaminnya juga. Makanya sekarang coba lihat semua ini dari sudut pandang yang berbeda. Kabar baiknya, kemungkinan besar orang lain gak menghakimi kita sejahat yang kita kira. Bahkan faktanya, kemungkinan mereka akan lebih sering mikirin dirinya sendiri dan gak punya waktu buat mikirin kita.
Oke, sekarang coba kita belajar untuk nggak lari dari ketakutan, tapi justru berani menghadapinya. Gampangnya, harus selalu ingat kalau gugup itu perasaan yang alami dan nggak bisa kita kontrol. Makanya cara menghadapinya adalah fokus ke sesuatu yang bisa kita atur. Latihanlah, latihan di lingkungan yang mirip sama apa yang akan kita hadapi di keadaan sebenarnya. Berlatih bikin kita terbiasa dan bisa ngurangin kecemasan kita nantinya. Mungkin otak kita udah terbiasa dengan nganggep ngomong depan umum jadi kayak dikejar binatang buas. Tapi nyatanya kita semua mau nggak mau suatu saat bakal ngomong di depan banyak orang. Apapun profesi atau pekerjaan kita nantinya. Kalau udah gitu, pilihannya ada dua. Lari ketakutan atau tarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, lalu maju dan bicara lantang di depan orang-orang. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, misalnya mau tanya, tadi kamu dapetin apa sih dari video singkat itu? Yang cuma kayak, berapa sih, 2 menit? 3 menit. Oke, misalnya tanya ya. Ada yang mau jawab dulu deh, volunteer, apa yang kamu dapat dari video tadi? Sam, yuk. Ketika kita berpidato, gugup itu sudah natural, Miss. Jadi daripada kita coba meng-counter apa yang tidak bisa di itu, Miss, kita cari saja area yang bisa kita kontrol. Baru itu yang ditingkatkan. Oke, good point. Makasih Sam. Ya, oke, bisa kasih reaction ya. Tepuk tangan mungkin atau like atau love. Ya, boleh. Oke, ada lagi yang lain? Apa sih yang kamu dapatin dari video singkat itu? Oh, ada? Bisa angkat tangan. Nggak ada, misalnya tunjuk ya. Coba kalau dari, misalnya belum pernah dengar suaranya siapa. Rasati. Rasati, apa sih yang kamu dapat dari video itu? Halo Rasati. Do you hear me? Ya, Miss. Oke, apa yang kamu dapatin dari video tadi, Nak? Semua orang mengalami kayak rasa gugup ketika harus bicara di depan umum. Jadi tidak usah kayak rasa malu ketika rasa gugup, karena semua orang juga pernah merasa orang sukses juga merasa begitu. Oke, terima kasih Rasati ya. Oke. Gugup itu adalah hal yang normal. Bisa kasih reaction? Karena Sati, gugup itu adalah hal yang normal, hal yang natural dialami oleh semua orang. Justru kalau dia misalkan nggak gugup ya, ketika dia mau bicara itu berarti ada yang nggak benar nih sama dirinya. Bisa-bisanya dia mau bicara depan umum terus dia nggak gugup, nggak mungkin. Bahkan sampai saat ini Miss Dina, kalau mau ngajar aja gitu ya, gugup. Pagi ini misalnya mau ngajar kayaknya misalnya gugup gitu, kayak misalnya mau nyampein apa ya, nanti mereka bisa ngerti nggak ya, aduh gimana nih kalau mereka nggak ngerti, aduh gimana ya gitu. Jadi gugup itu normal, sesuatu yang wajar gitu ya. Tapi dia bilang di situ, kamu cuma punya 2 pilihan. Kalau kamu mau gugup, ya kamu mundur. Misalnya kalau kamu mau menyerah, ya kamu mundur. Tapi kalau kamu mau berjuang, ya maju gitu. Tinggalkan rasa gugupmu. Berlatih, latihan terus-menerus. Bisa anggap tempat latihan itu seperti kondisi ketika kamu mau speech gitu, biar kamu bisa bisa lebih tahu situasinya dan bisa lebih berani. Oke, jadi pertanyaan ini terakhir, 1 tips dan trik yang kamu dapatkan tadi adalah pertanyaan kepada GG. Tips dan trik yang kamu dapatkan dari video tadi adalah? Saya tanya toh, Miss. Iya sih. Berlatih, Miss, untuk mengurangi rasa cemas dan gugup. Oke, 1 berlatih untuk mengurangi rasa cemas dan gugup. Ada lagi tips dan trik yang lain dari yang lain? Dari Maeve, apa Maeve? Kosen nggak ada, Miss. Oh, nggak ada. Berarti nggak dapat video, nggak dapat tips and trik yang tadi? Ya, dari video tadi? Tidak ada, Miss. Tidak ada? Waduh, kok bisa?
Kalau dari Winnie apa, Win? Kalau dari Winnie? Kalau menurut saya, Miss, habis nonton video yang tadi, seperti tadi yang dibilang, kita harus lebih sering berlatih dan menganggap kalau situasi yang kita latihan itu seperti dengan speech dan apa ya, Miss? Kayak paham tapi susah dijelasin, Miss. Oke, susah diungkapkan dengan kata-kata. Oke, kalau Miss simpelkan dari yang Winnie bilang, harus berlatih dan kalau bisa sesuaikan kondisi latihan itu seperti ketika kamu mau menyampaikan speech. Mungkin kamu bisa berlatih depan teman-teman atau berlatih depan keluarga supaya ini bisa ada audiens gitu. Lalu kamu bisa berlatih untuk kontak mata, bisa berlatih untuk ekspresi seperti itu. Ada tambahan dari Angie mungkin? Mungkin kalau dari saya, Miss, latihan juga, Miss, tapi kayaknya jangan depan teman deh, Miss. Karena biasa kok, Miss, kalau depan teman tidak jadi speech, malah jadi ngelawak, Miss. Ketawa-ketawa terus, Miss. Oke, kalau di apa tadi? Kalau latihan di rumah gitu ya? Bukan jadi speech malah jadinya ngelawak gitu ya. Jadi nggak fokus, nggak serius. Oke, atau mungkin gimana ya? Bisa minta tolong dulu. Tolong dulu ya, saya mau latihan. Tolong kok jangan ketawa gitu. Nah, tolong kok anggap dirimu kayak audiens gitu, biar saya bisa berlatih dengan baik. Mungkin bilang ke teman, ke bestie atau ke siapapun, gitu. Oke, lalu sekarang kita mau masuk kepada latihan. Miss Nina sudah kirimkan di meeting chat, sudah lihat? Ada file PDF kayaknya tadi Miss Nina kirim. Oke. Sambil baca, sambil download yang Miss Nina kirim, bisa baca juga pengumuman yang dari Sarnaf ya. Yang pertama, screenshot kegiatan dan mengerjakan penugasan untuk dilaporkan kepada officer masing-masing. Lalu yang kedua, isi link refleksi. Oke, nanti setelah ini langsung isi link refleksi, jangan lupa. Oke, sekarang Miss Nina mau share lagi. Oke, jadi kita mau latihan membaca ya. Latihan membaca supaya lebih pede dan lebih berintonasi dan dibarengi juga dengan ekspresi gitu ya. Misalnya Miss Nina kasih ini kamu bawa pidato tentang, kamu mau bahas tentang kenakalan remaja. Jadi kita lihat dari sisi pembuka dulu ya. Oke, tips dan trik pertama, siapkan materi. Oke, udah siap ya materinya semua masing-masing di tangannya? Udah? Bisa kasih jempol kalau sudah. Udah masing-masing udah buka atau udah lihat layarnya Miss. Kalau sudah, oke, good, sip. Kalau sudah, silakan kamu boleh baca dulu. Boleh baca dulu, oh yang mau saya baca tuh ini. Oke, salam pembuka, lalu ucapan syukur misalnya. Kalau kamu udah baca, sekarang kamu boleh ini. Relax dulu, oke boleh relax. Ya, boleh relax. Kalau sudah relax, pastikan ada kontak mata ya. Walaupun nanti kamu ini baca, tapi usahakan lihat sebentar ke teks dan lihat lagi ke audiens gitu. Biar kontak matanya selalu ke audiens, bukan ke teks. Ingat, ini mau berbicara depan umum, bukan mau membaca di depan umum. Oke? Seperti itu. Oke, ada yang mau coba pertama kali? Oke, ini kayaknya semuanya masih gugup. It's okay, nggak apa-apa. Oke, kita coba ya. Coba Miss Tina. Habis Miss Tina boleh Miss Kita. Apa boleh Angie, boleh Sam, boleh semuanya ya. Kita sama-sama belajar dan sama-sama mencoba ya. Harus mencoba supaya bisa. Oke. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Miss Linda selaku Head of School Sekolah Dian Harapan Makassar. Yang terhormat, Bapak Ibu Guru sekalian, serta teman-teman yang saya cintai. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat.
Oke, itu yang pertama. Jadi kamu bisa kasih penekanan, bisa kasih intonasi, bisa kasih ekspresi ya. Jangan ekspresi yang kayak marah atau ekspresi yang kayak bingung gitu ya. Karena ini posisinya kamu lagi menyambut gitu ya. Jadi kasih senyuman gitu. Biar orang yang lihat juga kayak gitu ya, kayak bisalah diterima. Oke, ada yang mau coba? Boleh nih. Boleh Miss Gita minta. Oke, boleh Miss Gita dulu mungkin ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Mas Linda, selaku Head of School SDH Makassar. Yang terhormat Bapak Ibu guru sekalian, serta teman-teman saya cintai. Mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat karunia kita dapat tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Oke, terima kasih Miss Gita. Oke, ada yang mau coba? Jangan malu-malu, nak. Kalau kamu bisa mencoba good ya, gitu ya. Harus benar-benar tadi cuma 2 pilihan. Kamu mau mundur atau mau maju? Kalau maju, ayo berlatih, gitu. Coba Miss mau kasih tantangan ini kepada Sam. Tenang, jangan panik, relax, tarik nafas. Saya mulai nih, Miss. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Miss Linda selaku Head of School Sekolah Dian Harapan Makassar. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru sekalian, serta teman-teman yang saya cintai. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Oke, good. Bisa kasih reaction ya. Mantap Jaya. Sudah ada intonasi, sudah ada penekanan di situ dan berbicaranya juga tidak terlalu terburu-buru gitu. Sehingga kita audiens bisa mendengarkan dengan baik. Oke, berarti mestinya lanjut ya. Kayak bagian isi sekarang. Kayak ke bagian isi berarti ini bisa yang lain. Oke. Ada yang mau membaca? Ayo, dilawan, maju. Membaca isi. Oke, kamu bisa lihat ini dulu ya. Kamu bisa baca dulu. Winnie bisa relax, bisa baca dulu teksnya. Mungkin ada typo sedikit, tidak apa-apa ya. Oke. Kalau sudah siap, Winnie boleh langsung open mic. Miss, kedengaran suaranya, Miss? Kedengaran, nak? Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, serta teman-teman yang saya kasihi, kita semua tentunya tahu dan menyadari bahwa banyak terjadinya kenakalan remaja saat ini dengan perbuatan negatif dan menyimpang di masyarakat. Seperti sudah mengenal rokok dan narkoba, yang pada awalnya hanya mencoba dan menjadi ketagihan sampai kecanduan. Adapun penyebab masalah dari kenakalan remaja ini yang diakibatkan dari kesalahan orang tua dalam cara mendidik atau orang tua yang terlalu sibuk sehingga tidak sempat memperhatikan anak mereka, atau juga karena pergaulan remaja saat ini yang sudah terjerumus dengan pergaulan yang salah. Boleh saja kita mempunyai banyak teman, namun kita juga harus berhati-hati untuk memilih teman, agar kita tidak terjerumus pada pergaulan yang salah. Oke, terima kasih Winnie. Bisa kasih reaction ya kepada Ibu Winnie. Ya, tadi udah ada penekanan, terus bacanya juga tidak terlalu terburu-buru, dan juga ada intonasi ya. Oke. Ini karena teksnya panjang dan mungkin karena tulisannya kecil, tadi ada sedikit terbata-bata, tapi nggak apa-apa ya, namanya juga baru latihan, baru awal gitu ya. Oke, ada lagi yang mau mencoba untuk teks ini? Kevin, bolehlah Kevin, jangan malu-malu. Semua orang harus coba ya. Kalau sudah ready, bisa kedengaran, nak? Kedengaran suaranya Kevin? Bapak Ibu yang saya hormati, serta teman-teman yang saya kasih.
Kita tentunya tahu dan menyadari bahwa banyak terjadi kenakalan remaja saat ini dengan perbuatan negatif dan menyimpang seperti sudah rokok dan narkoba yang pada awalnya hanya mencoba dan menjadi sampai kecanduan. Adapun penyebab besar yang diakibatkan dari orang tua cara mendidik atau orang tua yang terlalu tidak perhatikan anak dan juga karena pergaulan remaja saat ini yang sudah tergabung dengan pergaulan. Boleh saja kita mempunyai teman, kita juga harus berhati untuk teman agar kita dalam pergaulan. Oke, terima kasih Kevin. Boleh kasih reaction ya ke Bapak Kevin ya. Oke, tadi sudah ada penekanan juga dan tidak terlalu terburu-buru dalam membaca gitu ya, sehingga kita yang audiens bisa mendengarkan dengan memahami. Oke, Miss lanjut ke slide berikutnya. Ini masih isi, ada yang baca? Boleh Angie, ayo Angie. Tarik napas dulu, siap dulu, baru baca. Mulai. Masih banyak lagi kenakalan remaja yang terpengaruh oleh pergaulan yang salah, seperti mabuk-mabukan, tawuran antar pelajar, geng motor, dan bahkan hal tersebut banyak menimbulkan korban dari banyak remaja yang terlibat dalam pergaulan yang salah. Mari kita jauhi perilaku-perilaku menyimpang tersebut, karena hal tersebut hanya akan merugikan diri sendiri. Gunakanlah masa-masa remaja dengan hal positif dan bermanfaat bagi diri sendiri, orang tua, dan juga bangsa. Oke. Terima kasih Angie ya. Tadi ada intonasi di situ, ada juga penekanan-penekanan dan lebih santai gitu ya. Jadi kayak nggak ada yang kejar-kejar. Oke. Lalu kan kita waktunya udah mau selesai. Ini yang terakhir deh. Yang terakhir penutupnya. Penutupnya ada yang mau? Miss mau minta Michelle. Miss, saya tidak mau, Miss. Kenapa nak? Belum mau? Atau? Saya tidak mau dulu, Miss. Oh, tidak mau judul. Oke, baik. Kalau gitu, Miss mau minta ke Andrew. Leandro. Boleh? Iya, Miss. Kalau udah siap, boleh langsung. Kalau belum, masih mau tarik napas, boleh. Mulai dari teman-temanku tuh, Miss. Iya, nak. Teman-temanku yang saya banggakan, selektiflah dalam mencari teman dan tetap ingatlah bahwa tak ada satupun orang tua yang menginginkan anaknya berperilaku buruk. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera. Oke, terima kasih Andrew. Ya, bisa kasih reaction ya. Oke, tadi ada membacanya juga tidak terlalu cepat gitu ya, sehingga kita juga bisa memahami. Dan juga ada penekanan-penekanan di bagian yang penting. Oke. Ada satu lagi yang mau baca sebelum kita tutup. Ini penutupnya. Miss Tina mau nih Miss Gita yang tolong bacain penutupnya untuk kita semua. Teman-temanku yang saya banggakan, selektiflah dalam mencari teman dan tetap ingatlah, tak ada satupun orang tua yang menginginkan anaknya berperilaku buruk. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata yang terucap. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan dan salam sejahtera. Oke, terima kasih Miss Gita. Ya, jadi itu sekian. Intinya Miss mau simpulkan, ya kalau kita speech atau kalau kita berpidato, rasa gugup, rasa nervous, rasa demam panggung itu natural, ya alami untuk kita semua. Kita mungkin takut ngomongnya salah, takut nggak pede, itu alami gitu. Tapi
Kembali lagi. Tipsnya adalah persiapkan dirimu dengan baik, latihan, ya, latihan terus-menerus dan maju, jangan mundur. Karena kalau kamu mundur berarti kamu kalah sebelum berperang. Maju aja lawan, ya, lawan semuanya, lawan ketakutan kamu, lawan rasa gugup kamu, lawan rasa nervous kamu gitu. Karena sesungguhnya nggak ada orang di dunia ini yang nggak nervous, nggak. Sesungguhnya di dunia ini nggak ada orang yang nggak gugup ketika mau bicara. Oke, jadi sekian dari kelas core skill orasi. Kita akan foto bersama sebelum kita tutup. Miss Dina mohon semuanya tolong diaktifkan kameranya dan nanti foto itu bisa kamu upload juga di officer kamu masing-masing sebagai absensi kehadiran hari ini. Jadi kalau kamu nggak nyalain kamera, Miss Dina bilang kamu nggak hadir nanti. Yuk, ayo. Ya, oke. Ini masih 3, berapa orang aja nih? Oke, sudah semua. Bisa pakai apa namanya? Apa namanya itu, Nak? Background yang Miss kasih di meeting chat. Ini saya lagi sakit ya tidak bisa open cam. Oh, oke, nasib. Oke. Kalau sudah semua, silakan. Oh, Miss Dina lagi. Oh, Miss. Oke, kayaknya Miss Dina masih spotlight gitu ya. Miss Dina exit dulu ya spotlightnya. Apakah ini sudah bisa large gallery? Oke, bisa. Nah, kita akan foto bersama. Bisa kasih senyumnya yang paling manis. Ingat, semua orang bisa gugup, semua orang juga punya senyum manis. Jadi jangan malu untuk senyum. Oke. Ini screenshot ya. Mungkin bisa pakai gaya kali ya biar enggak. Gaya gimana ya? Kayak gini aja deh. Gaya pede gitu ya, gaya pede 2022. Ayo, jangan malu-malu. Oke, Rasati. Ayo, Ois. Maeve, kenapa kamu cuma kelihatan backgroundnya doang? Tidak ada wajah. Oke, screenshot ya. 1, 2, 3, freeze ya. Freeze. Oke, sekali lagi dong. Ya, Miss akan upload di meeting chat. Ini Miss saya tidak bisa pakai background. Oh, oke, nah, nggak apa-apa. Oke, full screen dulu. Oke. Sekali lagi, senyumnya yang paling manis. Ini senyum aja gaya formal. Oke. 1, 2, 3. Oke, Miss kasih di meeting chat. Lalu nanti fotonya silakan kalian kirimkan ke officer masing-masing sebagai absensi hari ini ya. Oke? Kita akan tutup dalam doa. Boleh Miss Dina minta Gil untuk tutup kita dalam doa, Gilbert? Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kita telah selesai sesi yang Bibi berkati kita semua. Supaya kita bisa semangat di sesinya. Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Gil, terima kasih semuanya. Tetap semangat ya yang lagi mau lomba, yang mau belajar speech. Ya kamu harus maju. Jangan mundur. Oke. Have a nice day semuanya dan selamat melanjutkan aktivitas. Bye-bye. Terima kasih Miss Gita. Thank you, Miss. Bye, Miss. Thank you, Miss. Rina, bisa leave meeting ya.